Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nuran faja'ala al-Qur'ana nuran wa dhiya'a. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang berharga dan langka ini. Semoga perjumpaan kita, duduknya kita, talabul ilmi kita di sini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini sirah nabawiyah kita sudah sampai di tahun keempat Hijriyah. Tahun keempat Hijriyah Rasulullah SAW bergaul banyak dengan al-taubah asyarahnya beliau di Madinah Munawwarah atau Al-Madinah Al-Munawwarah itu banyak bersinggungan, bergaul langsung dengan orang-orang Yahudi. Makanya di luar sirah nabawiyah itu kita dalam Al-Quran menemukan banyak bahasan tentang orang-orang Yahudi dan Bani Israel yang sepertinya berulang, tapi tidak ada pengulangan sebenarnya. Tapi ada cerita yang di surat ini, ada ayat yang menceritakan lagi, begitu ya di surat itu. Kenapa? Karena ada banyak sekali bukti kesombongan dan kemunafikan orang-orang Yahudi. Jadi seperti Rasulullah SAW kepada para atau penduduk Madinah yang banyak orang Yahudi di sana, bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan umatnya Bani Israel, kemudian bagaimana kesombongan Fir'aun dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW banyak bersinggungan langsung dengan orang-orang yang mereka itu dari dulu sama seperti itu, ada kemiripan-kemiripannya, begitu ya, Masya Allah. Nah, banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh mereka. Di tahun keempat Hijriyah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita awal dari bulan Muharram ya, Al-Muharram seperti biasa. Itu ada Sariyatu Abi Salamah. Nah, kenapa penting beliau disebutkan? Karena Sariyah itu kan tidak diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW, peperangan yang tidak diikuti oleh baginda Nabi, tapi jenderal atau pimpinannya ditunjuk oleh beliau. Ada namanya Abu Salamah, atau Sariyatu Abi Salamah. Nah, beliau ditunjuk menjadi jenderal untuk berperang ila Tulaihah. Nah, Tulaihah ini penting juga dibahasnya. Dan beliau menang. Itu singkatnya. Beliau menang. Nanti ada sambungannya dengan namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Abi Salamah. Abi Salamah di peperangan atau di perang Uhud beliau berperan juga, yang sebelum tahun keempat Hijriah kita sudah bahas ya. Beliau begitu berani, begitu hebat, dan terkena luka atau terluka sampai penyembuhannya itu 1 bulan, lama. Jadi lukanya lumayan berat ya. Nah, itu Abu Salamah. Istrinya yang bernama Ummi Salamah ya, beliau mendengar kabar dari Abi Salamah tentang sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya bilang seperti ini, surirtu, saya senang sekali ada kabar
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yusibu ahadan minal muslimin musibatun fayastarji' fi musibatihi thumma yaqul. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang tertimpa musibah kemudian dia berintrospeksi atau kembali bangkit dan menerima musibah itu, berarti kan kemudian muslim ini tidak ada seorang pun kecuali ya begitu. Kemudian dia mengatakan, nah ini yang bikin senang Abi Salamah. Dan istrinya mendengarkan, kata beliau, kata istrinya, saya menghafalkannya. Allahumma ajirni fi musibati. Nah, satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan saya pahala dalam musibah saya atau dalam yang menimpa saya. Kan musibah itu yang menimpa. Kemudian wakhluf li, dan gantikan untukku khairan minha, yang lebih baik dari musibah tadi. Masya Allah. Minta gantinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian illa fa'ala bih, kecuali Allah melakukannya. Artinya Allah mengabulkannya. Memang ini di awal atau kapan beliau mendapatkan hadis ini atau doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, suaminya Abu Salamah, kemudian diinformasikan kepada istrinya dengan penuh kegembiraan. Wah, saya senang sekali, begitu kan ya. Kemudian istrinya mengatakan, saya menghafalnya. Sampai nanti ternyata suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam musibah itu Ummi Salamah membaca doa tersebut. Jelas ya? Nah, setelah itu, setelah iddahnya selesai, ternyata ada baginda Nabi Muhammad SAW melamarnya. Jelas ya? Masya Allah. Jadi di situ ada bahasa wakhlufni. Jadi gantikan untukku ya Allah yang lebih baik. Ternyata Rasulullah SAW hendak melamarnya dan Ummu Salamah tentu tidak punya kepercayaan diri. Ya Rasulullah, saya ini bagaimana ya kalau menerimanya? Apa? Udah mah umurnya sudah sepuh, kata beliau nih. Ini kata beliau. Kemudian saya punya banyak keluarga, Masya Allah, belum rasanya bagaimana, begitu kan ya, al-ghirah gitu dalam diri Ummi Salamah. Dijawab kontan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun rasa itu Allah akan merubahnya. Adapun umur yang kau sebutkan, saya juga sudah berumur, udah 50-an begitu ya, sudah berumur, kata beliau. Kemudian adapun keluargamu yang kau sebutkan itu adalah keluargaku juga. Nah, di situ Ummu Salamah menyadari manfaat dari doa yang beliau hafalkan, yang dari suaminya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima musibah dan mengangkat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Allahu Akbar. Beliau sampai mengatakan, saya faham qad abdalani Allah bi Abi Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menggantikan khairan min Abi Salamah, ya, yang lebih baik dari suamiku yang meninggal, yaitu Abu Salamah, dengan yang lebih baik siapa? Dan tidak ada manusia yang lebih baik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita selalu ambil pelajaran dari As-Sirah An-Nabawiyah, dalam musibah pun masih Masya Allah percaya diri, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendengarkan curhatnya, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersama kita. Kemudian tidak putus asa, terus move on, terus melangkah, terus maju, begitu ya. Allahumma, ini kalau dihafal bagus ini, Allahumma ajirni
fi musibati. Ya Allah, berikan hamba pahala dalam musibah sebut musibah hamba ini yang dialami. Wa khlufi khairan minha, dan gantikan untuk hamba yang lebih baik. Jadi tidak putus asa, dan tidak ada bahasan putus asa dalam kamus seorang muslim. Bapak-bapak kalau ingat ke belakang saat Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu atau beliau diangkat menjadi nabi dan Rasul Muhammad SAW menjadi Rasulullah, kemudian beliau melihat langsung malaikat Jibril dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kan beberapa saat tidak datang lagi wahyu kepada beliau, beberapa waktu. Ada yang meriwayatkan 2 tahun, ada yang paling kuat dan yang paling disepakati itu 6 bulan. Tidak ada wahyu. Beliau itu gelisah. Nah, dalam bahasan gelisahnya beliau seorang manusia. Tapi keyakinannya Masya Allah tidak pernah berubah. Jadi beliau gelisah itu, mana ya wahyu, sebulan tidak ada, 2 bulan tidak ada, terus sampai 6 bulan. Dalam masa 6 bulan ini yang terhitung setelah turun baru disebut 6 bulan ketahuan. Beberapa bulan tersebut orang-orang musyrik menghina beliau. Apa? Wudi'a Muhammad telah ditinggalkan. Sampai ada seorang perempuan, di situ gambarannya memang kalau perempuan kayaknya tidak ada keberanian untuk mengejek dan menghina kan. Ini seorang perempuan musyrikah sampai mengatakan wudi'a Muhammad wa qala rabbu. Muhammad telah ditinggalkan dan Robnya telah membencinya. Masya Allah, dihina oleh seorang perempuan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak tergoyahkan, tetap yakin Allah di hati. Setelah itu turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dijawab oleh Allah langsung, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu seperti tuduhan orang-orang musyrik dan musyrikah tadi. Dijawab langsung. Setelah itu turun surat setelahnya pun tadinya surat setelah Ad-Duha apa? Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Di situ jelas ibu-ibu sudah paham, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Tidak ada kesusahan yang mengalahkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah tadi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di awal wahyu itu turun. Kemudian beliau dalam kegelisahannya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau tidak bersikap seperti mereka. Beliau tetap teguh, tetap sabar, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijamin oleh Allah dalam Al-Insyirah atau Al-Syarah, setelah kesusahan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala membersamai baginda Nabi terus. Begitupun kepada kaum muslimin, kaum mukminin, khususnya kaum mukminin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu musibah diajarkan di bulan Muharram tadi ya, di awal Muharram ada nama Abu Salamah dan Ummi Salamah, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW doa tersebut kepada suaminya dan istrinya menghafalnya dan mengamalkannya. Ternyata Allah menggantikan satu musibah yang ia terima berserah kepada Allah dengan yang lebih baik gantinya. Nah, ini kalau kita praktekkan dalam apapun berarti satu kegagalan, satu ujian, satu cobaan, Masya Allah tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang pertama di tahun keempat Hijriah. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, selanjutnya ada yang bernama Khalid bin Sufyan. Khalid bin Sufyan ini setara atau disejajarkan kekuatannya dengan 1000 laki-laki. Kuat banget. Saat kami di Mesir dulu itu ada masuk ke siaran TV, Bapak-bapak, Ibu.
Seorang bapak gemuk begitu, tapi kayaknya kuat sekali. Ternyata uang koin itu dia simpan di sini, ini di siaran televisi langsung, disimpan di sini, diginikan bengkok, Bu. Koin, Pak, uang itu langsung live itu. Sampai pembawa acaranya bengong begini. Ada itu, Masya Allah. Disimpan di sini, Bu, diginikan. Set, bengkok. Itu koin, bengkok, Masya Allah. Kuat gak kira-kira? Agar dapat gambaran ya, agar dapat gambaran. Dalam riwayat lain waktu itu Khalid aja kan, Khalid bin Walid, ya, jenderalnya umat Islam waktu itu ya, Masya Allah. Itu kan sekali tebas itu belah manusia itu. Nah ini gambarannya memang, ini namanya Khalid bin Sufyan. Ini Khalid bin Sufyan. Dia mengumpulkan atau menghimpun pasukan untuk menyerbu Madinah. Jadi siap-siap untuk menyerbu Madinah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menghabisinya karena dia berbahaya sekali dan dia terkenal kuat sekali, Masya Allah, dan berhasil, Masya Allah. Faqutila dan utusan Nabi Muhammad SAW kembali dengan selamat. Nah, di sini bukan bahasan politiknya, tapi satu strategi untuk menjaga Islam yang sedang dikembangkan, didakwahkan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau di zaman kita bukan seperti itu, tapi kita harus selalu memperhatikan bagaimana perkembangan Islam, berkontribusi, sumbangsi kita apa. Jelas ya, Masya Allah. Sampai setahap itu orang yang kuat nih berbahaya karena sudah mau mengepung Madinah al-Munawwarah. Rasulullah SAW utusannya dan dia kembali dengan selamat. Ini niatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, niatnya utusan Nabi Muhammad SAW ini yang bernama Abdullah bin Unais itu tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena beliau lebih hebat dari seorang Khalid bin Sufyan yang kekuatannya setara dengan 1000 laki-laki. Jadi gambaran saja, bukan 1000 lawan 1 menang, bukan begitu ya. Nah, ini karena Allah. Kenapa? Dijamin dalam surah At-Taubah. Para sahabat itu ya, para sahabat dari Ansar, dari Muhajirin, atau yang bukan Muhajirin atau bukan Ansar, tapi mengikuti beliau atau mengikuti para sahabat yang dari kaum Muhajirin dan Ansar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin. Apa jaminannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Makanya kalau para sahabat kita menyebutnya radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an, begitu ya. Itu karena dari surah At-Taubah tadi, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kalbunya tidak fasik, tidak punya kepentingan tertentu, sekalipun diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hal seperti itu. Jelas ya? Karena dan orang-orang yang terdahulu dari Muhajirin, dari Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, berarti siapapun, bukan Ansar, bukan Muhajirin, tidak masalah. Yang jelas mengikuti Muhajirin, Ansar, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka bi ihsanin, maka Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Ada seorang juga saat dikhianati oleh, dalam satu kejadian, seorang yang dikhianati dalam kejadian itu, Rasulullah SAW dikhianati, para sahabat dikhianati, akhirnya beliau terbunuh. Dan orang yang membunuhnya itu menusuknya dari belakang dengan tombak, di tengah-tengah punggungnya ditusuk sampai tembus ke dada. Itu oleh musuh yang mengkhianati, begitu ya. Kemudian ditusuk sampai tembus ke dada. Saat meninggalnya atau melepas nyawanya orang yang tertusuk sampai tombaknya tembus ke dada depan itu, beliau bilang apa? Masya Allah, demi Allah saya beruntung. Demi Allah saya beruntung. Kalau pernyataan demi Allah itu sudah tidak ada yang di atasnya kan? Demi Allah, sungguh-sungguh ini udah paling atas. Demi Allah saya beruntung. Sehingga yang nombaknya itu
kaget. Kok dibunuh? Saya yang membunuh, kok dia yang beruntung? Harusnya kan yang menang yang beruntung kalau normalnya begitu. Kaget, dan karena itu orang yang menombaknya, ini kejadian di tahun keempat Hijriah. Orang yang menombaknya ini musuh Islam bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bertanya bagaimana? Kok bisa orang mengatakan demi Allah saya beruntung di saat kematiannya? Apa maksudnya? Keheranan orang ini. Jelas ya? Dijawab oleh sahabat Nabi Muhammad SAW kepada orang tersebut, itu namanya mati syahid. Akhirnya orang yang menombak setelah itu masuk Islam. Jelas ya? Masya Allah, ditombak mengatakan demi Allah saya beruntung. Maka para sahabat tidak ditanyakan lagi bagaimana lurusnya nih niat, meskipun beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rukunnya punten, syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, hanya amal. Jelas ya? Hanya amal. Ini semua dari baginda Nabi Muhammad SAW. Seseorang melakukan satu amal soleh yang itu memang buktinya iman, amal soleh, tapi tidak ada nilai ibadah, tidak ada keikhlasannya dalam qalbu, maka dia hanya melakukan amal soleh, nilainya tidak ada. Karena ikhlas itu ya, ibadah itu artinya al-khudu'u. Khudu' itu tunduk. Berarti karena Allah melakukan amal soleh, berarti nilainya ibadah, buktinya amal soleh. Nah, para sahabat tidak ditanyakan lagi bagaimana keikhlasannya, karena radhiyallahu anhu, Allah ridho anhum, mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Khalid bin Sufyan akhirnya dikalahkan oleh Abdullah bin Unais, dan misinya dari baginda Nabi Muhammad SAW berhasil. Kemudian di bulan Safar, ini baru tadi bahasan pengkhianatan ya. Pengkhianatan dan bagaimana sikap baginda Nabi Muhammad SAW dan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu kejadian. Ada dua pengkhianatan. Yang pertama itu mirip inti permasalahannya, yaitu Sariyatul Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Itu sama-sama dua-duanya gara-gara pengkhianatan. Yang pertama Ar-Raji, ibu-ibu, bapak-bapak, itu seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti di sana ini kami lagi belajar Islam, tolong utus utusan. Diutuslah 6 orang utusan, dan mereka itu hafidh Quran, para qori. Masya Allah, di zaman itu kan Masya Allah ya, disiapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya mirip memang dengan kejadian yang selanjutnya, yaitu Bi'ru Ma'unah, dikirim 40 orang, sama dua-duanya ada pengkhianatan di sana. Nah, kita secara global saja. Kemudian diutuslah utusan Rasulullah Muhammad SAW, para qori, tapi beliau merasa berat. Baginda Nabi Muhammad SAW ini merasa berat, terlihat dari mana? Dari kata-katanya. Yang terutama yang kedua, yang Bi'ru Ma'unah, 40 orang dikirim, itu beliau mengatakan, waduh, bagaimana ya? Begitulah kalau bahasa kitanya ya. Sehingga beliau diyakinkan oleh yang memintanya. Di Bi'ru Ma'unah namanya Abu Barra. Nah, bapak-bapak kalau semuanya dihafal nanti bingung, namanya banyak ya. Nah, kita singkatnya saja. Yang penting pelajarannya. Abu Barra itu sampai mengatakan, kan beliau tuh terkenal jagonya ahli tombak di zaman itu. Pokoknya paling hebat lah. Menombak itu tepat sasaran terus. Pokoknya paling jago waktu itu di zamannya. Beliau itu kan beliau mengajak Abu Barra untuk masuk Islam, tapi Abu Barra nggak mau masuk Islam. Dia tetap ingin dekat dengan Muhammad, tapi nggak mau masuk Islam. Sehingga dia mengatakan, tuh kaum saya saja di Najd, di sana ajarin aja Islam, barangkali mereka mau. Nah, kalau bahasa kitanya belum dapat hidayah ini Abu Barra. Kemudian, wah, bagaimana ya? Nah, ini feelingnya, beratnya Nabi Muhammad SAW melepas utusan-utusannya ke sana. Tapi Abu Barra meyakinkan apa? Saya menjamin keselamatan mereka.
Adalah perjanjian di sana, jelas ya, meskipun tidak terkenal nama perjanjiannya. Artinya ada kesepakatan dengan Abu Barrah, dijamin utusan-utusan kalau diutus ke Najd, begitu ya, jelas ya. Nah, adapun Ar-Raji sama juga itu Nabi Muhammad SAW diyakinkan untuk mengutus utusan, ternyata semuanya dibunuh. Nah, ada yang 3 ditawan, ada yang 1 selamat, masya Allah, itu luar biasa. Ditawan, kemudian intinya jumlahnya 10, kemudian yang selanjutnya 40, sama kejadian seperti itu, pengkhianatan. Nah, kisahnya dalam pengkhianat itu satu, ada seorang yang saat semuanya dihabisi, ada yang selamat. Salah satu kejadiannya. Nah, janjinya orang yang memesan untuk kematian sahabat yang menjadi utusan atau delegasi Nabi Muhammad SAW ini, janjinya orang tersebut akan saya tuangkan di tengkoraknya arak akan saya tuangkan di tengkoraknya, karena orang ini telah membunuh anak saya di perang Uhud. Ini janji orang yang memesannya, jelas ya, masya Allah, saking bencinya kepada orang tersebut. Saat orang tersebut meninggal atau salah seorang delegasi, ini kisahnya biar diambil pelajaran. Kemudian kepalanya hendak dipenggal untuk dibawa ke sana, ke pemesan. Masya Allah, ternyata ada kumbang yang menghalang-halangi orang yang mau mengambil kepalanya. Kumbang, bapak-bapak, kumbang dihalang-halangi banyak dan besar. Nah, orang-orang yang hendak memenggal kepalanya ini keheranan. Akhirnya mereka bilang, ya sudah, biarkan saja dulu sampai sore hari, nanti kalau sudah beres sore hari nanti baru kita ambil. Dan tidak terjadi, dihalang-halangi oleh kumbang. Karena apa? Ada niat dari orang yang memesan kepalanya akan dituangkan arak di atas atau ke tengkorak orang tersebut. Masya Allah, masya Allah. Di situ siapa yang berperan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hanya hanya kumbang, binatang seperti itu yang tidak berkekuatan begitu, tapi besar, kumbangnya besar, keheranan seperti itu. Dan dia masya Allah dalam kondisi sudah tidak bernyawa seperti itu masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajarannya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Meskipun masya Allah itu hambanya kan syahid ya, syahid. Meskipun kejadiannya ada pengkhianatan dan seterusnya, tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ini kekuatan iman, masya Allah, masya Allah. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di hari kemudian itu seorang laki-laki ini dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, seorang laki-laki ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanyanya, wahai laki-laki ini, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada 99 catatan amal. Jelas ya, ini fi ma'nal hadis. 99 catatan amal. Satu catatan ini panjangnya, banyaknya catatan itu sejauh mata dia memandang. Berarti banyak enggak catatannya? Banyak. Itu satu. Ini 99 catatan. Kemudian pertanyaan yang ini harus kita pahaminya. Apakah malaikat penjaga atau yang mencatat maksudnya itu menzolimimu? Pertanyaan Allah kepada orang tersebut. Nah, jadi Allah Maha tahu, tidak mungkin tidak tahu. Tapi Allah tanyakan kepada orang tersebut, apakah malaikat penjaga atau yang mencatat amal-amal menzolimimu? Tentunya jawaban dan kejujuran yang sesungguhnya diucapkan oleh laki-laki tersebut, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Jelas. Pertanyaan kedua, apakah Anda punya alasan? Alaka udhrun, punya alasan enggak mau menyanggah ini catatan yang segini banyak atau tidak? Begitu kan mafhumnya ya, jelasnya. Apakah Anda punya alasan? Tentunya jawaban yang jujur dan sesungguhnya, tidak menjawab yang lain, la ya Rabb, tidak wahai Allah atau Rabbku. Jelas ya? Kemudian baik, bala, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, antara kami dan Anda ada sesuatu. Nah, ini yang paling pentingnya.
apa ada bitokoh. Bitokoh itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya kartu. Nah, biar kita paham seperti kartu yang kita paham seperti itulah ya bentuknya ya. Kartu disimpan di tangan kanannya laki-laki tersebut, dan amal yang segitu banyak yang tadi sudah kita bahas itu di tangan kirinya. Dan ternyata saat disandingkan dua ini, satu bitokoh, satu kartu, dengan jumlah amal selama dia hidup itu ini berserakan amburadul. Tidak kuat bersandingan dengan bitokoh tersebut. Jelas ya? Dalam akhir hadisnya tidak ada yang melebihi nama Allah. Karena dalam bitokoh tersebut tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Masya Allah. Tidak ada yang melebihi nama Allah. Nah, dalam akhir hadisnya begitu. Ada di situ Allah. Jelas ya? Bitokoh tersebut menghancurkan, menjadikan semua amal ini berserakan ke bawah. Masya Allah. Tidak ada yang kuat melebihi nama Allah. Jadi keyakinan tadi, meskipun tadi seorang yang syahid dikhianati kemudian sampai mau dipenggal, dilindungi jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan niat musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keyakinan yang ada dalam qalbunya. Orang-orang yang yakin seperti itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Artinya bukan tidak ada kekhawatiran, ada kekhawatiran, tapi tetap la ilaha illallah dalam apapun, dalam kondisi apapun. Karena dalam perjuangan Islam atau perjuangan yang dijelaskan dalam As-Sirah An-Nabawiyah itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak seperti masa kita seperti ini, aman, santai. Kita mah ibadah enak ya, karpetnya wangi. Dulu mah Rasulullah SAW pernah loh sholat pakai pakai sendal begitu ya, pakai sendal karena belum ada karpet, belum. Masya Allah. Sekarang mah kita nikmat jabaning wangi, jabaning itu apa? Belum lagi wanginya, belum lagi empuknya, belum lagi banyak sekali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di zaman kita. Semoga jangan sampai begini, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita banyak nikmat tapi kita tidak sadar bahwa nikmat-nikmat itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena para ahli tafsir sampai menjelaskan itu ya, seluruh ibadah kita pun kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, karunia Allah itu tidak setara. Karena Allah tidak perlu ibadah kita kan, masya Allah, tidak perlu. Allah tidak perlu makhluknya yang perlu Allah Subhanahu wa taala. Semoga meskipun kita tidak seperti di zaman Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak mati syahid di atas pedang atau di bawah tombak atau anak panah seperti itu yang kondisi para sahabat. Kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap menjaga ketauhidan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau hadis yang berkaitan itu akan panjang nanti ya, akan banyak beberapa hadis begitu ya. Jadi kejadian atau sariyatul roji dan sariyatul bi'ri ma'unah ini mirip. Ada pengkhianatan dari yang dari yang didatanginya. Salah satu contohnya ada pengkhianatan lagi namanya jadi gini, delegasi Nabi Muhammad SAW datang kepada dia. Saat datang suratnya diberikan, ini kan kami datang karena permintaan Abu Barro dan seterusnya, kami ke sini untuk mengajarkan Islam. Itu dalam suratnya tulisan Nabi Muhammad dari kata-kata Nabi Muhammad SAW. Belum suratnya dibuka, seorang delegasi itu langsung dibunuh oleh orang tersebut. Masya Allah. Belum suratnya dibuka, betapa mengerikannya kondisinya ya. Belum suratnya dibuka langsung dibunuh oleh dia. Tapi setelah itu dia mengajak sahabat-sahabatnya, mengajak kaumnya itu untuk memerangi Muhammad SAW. Waktu itu seperti itu kondisinya. Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu
40 orang ini setelah delegasinya dibunuh, 40 orang disergap, Bapak-bapak. Kan mereka sebagai delegasi Rasul SAW mau mengajarkan Islam kan santai ya, tidak seperti peperangan kan siap-siap begitu ya. Santai, disergap, semuanya dibunuh kecuali satu orang tidak meninggal, namanya Ka'ab. Nah ini Ka'ab namanya, Ka'ab, Masya Allah, seorang tidak meninggal, tapi hidupnya beliau ini antara hidup dan mati, betul-betul terluka parah. Jelas ya, betul-betul terluka parah. Kemudian saat semuanya sudah semuanya seperti mati semuanya, tapi ada yang tidak mati seseorang. Nah, ada burung yang datang kepada sahabat Rasulullah Muhammad SAW, 2 orang. Ada yang dari Ansor, ada yang bukan dari Ansor. Itu datang ke tendanya, dan para sahabat 2 orang ini melihat burung ini langsung mengatakan ini ada kejadian besar. Ini ada kejadian besar. Dicari tahu ternyata semua delegasi itu meninggal ya kecuali Ka'ab tadi. Kejadian itu bukan dikabarkan oleh manusia, tapi oleh seekor burung. Burung ini tidak mengatakan apa-apa. Jelas ya? Tidak mengatakan apa-apa. Tapi 2 orang sahabat ini faham ada kejadian besar yang dibawa oleh burung ini. Bahkan beliau yang mengatakan itu ada demi Allah. Saking ini pasti ada kejadian besar begitu. Dicari tahu ternyata delegasi yang 40 orang itu meninggal kecuali atau dibunuh ya kecuali seorang yang bernama Ka'ab, selamat antara hidup dan mati katanya kondisinya. Parah sekali, Masya Allah. Nah di sini pelajarannya ibu-ibu apa? Ada ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada koneksi dari Allah kepada orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin ada koneksi batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada kekhusyuan yang dibahas dimanapun, apapun bagaimanapun pembahasannya, tanpa didasari keikhlasan. Ada kekhusyuan dalam ibadah, ada kesungguhan, fokusnya itu di atas ikhlas. Maka kalau ada sindiran, kenapa saya belum khusyuk? Bisa jadi belum ikhlas. Karena yang sudah ikhlas pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Jangan sampai ya kita memahami khusyuk itu tidak mendengarkan apapun. Contohnya dalam sholat misalnya ya, tidak mendengarkan apapun, itu hanya sholat saja pokoknya fokus. Bukan khusyuk ya, ini khusyuk. Ingat Allahnya benar, begitu dalam satu ibadahnya. Nah ini orang yang imannya bagus, yakinnya bagus, berarti ada ikhlas dalam qalbunya, ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prakteknya kan kalau bacaan Quran misalnya, ada seorang syekh yang membaca misalnya di Masjidil Haram, saat ada live ibu-ibu bisa lihat sampai ada yang menangis kan bacanya ya, Masya Allah. Dalam saat ngimam dalam bacaan sampai menangis, itu kekhusyuan. Itu kekhusyuan. Ibu mendengarkan ayat Quran sampai begini-begini, itu kekhusyuan, itu bahasa tubuhnya. Jelas ya? Tidak mungkin tadi kesimpulannya karena ada koneksi orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin ada kekhusyuan di atas ketidakikhlasan. Bukti memang bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, ini kembali ke belakang ibu-ibu, sebagai contoh saja, sebagai contoh. Kan selalu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah ini umat yang diturunkan kitab suci Allah kepada mereka, umatnya Nabi Musa yaitu Bani Israel. Ini bukti tidak ikhlas atau ikhlas ya. Saat mereka selamat sampai satu negeri ya, kan dari Mesir itu eksodus ya, mereka selamat dari Firaun begitu ya, terus intinya sudah sampai satu negeri, ada 12 kelompok Bani Israel itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itsnatai asyara asbato begitu ya, 12 kelompok. Nah, salah satu kelompoknya ada yang tinggal di samping atau di pesisir pantai. Kalau sekarang menurut para ulama dicari tahu itu di dekat di Israel daerahnya. Pokoknya tapi pantai. Ya begitu ya. Bani Israel ini, Masya Allah. Nah, mereka
ingin meyakinkan Nabi Musa alaihissalam, ingin meyakinkan bahwa mereka sudah soleh. Mereka soleh sekali dengan mengatakan, wahai Musa, mintakan. Kan seperti itu kalau Bani Israel, Musa mintakan kepada Robmu, mintakan kepada Tuhan, begitu ya. Nah, mereka mengatakan, jadikan satu waktu agar kami bisa fokus ibadah. Ini bahasanya bahasa fokus ya, fokus ibadah. Akhirnya ditentukan oleh Allah di hari Sabtu. Sabtu. Makanya sabata itu, Sabtun itu artinya memenggal atau memutus. Nah, ini memenggal atau memutus karena tidak ada yang dilakukan selain ibadah di hari Sabtu. Memutus semua amal selain ibadah. Pokoknya kami mau fokus. Ini kata-kata manis nggak Pak? Manis. Sampai mau meyakinkan Nabi Musa, pokoknya pilihkanlah untuk kami satu waktu agar kami fokus ibadah. Dipilihkanlah hari Sabtu, sesuai namanya Sabtu begitu ya, dinamai Sabtu. Akhirnya hari itu hari Sabtu dinamai. Kemudian mereka fokus ibadah. Sampai karena mereka di pesisir pantai, mereka menyaksikan ada ikan-ikan yang melimpah di hari Sabtu tersebut. Jelas ya? Sedangkan karena mereka sudah janji ingin waktu itu fokus ibadah, tidak boleh mencari ikan. Itu kan nyambung semuanya ya. Nah, tidak boleh mencari ikan, kan kalian mau fokus otomatis. Tapi mereka melihatnya, wah ini kan orang-orang yang di samping pantai bagaimana melihat ikan melimpah. Wallahu alam, bagaimana itu ikan kok ngerti hari Sabtu nggak ada yang mencari dia, begitu ya. Yang jelas nanti ada kesimpulannya. Ikan melimpah, mereka tertarik. Nah, karena mereka kan Bani Israil selalu mengaku kami ini pintar, begitu ya. Ada pengakuannya ya. Nah, akhirnya mereka siapkan perangkap ikan di hari Sabtu. Nangkap ikan tidak? Tidak. Terperangkaplah ikannya, diambilnya hari Minggu. Cerdas. Tapi itu melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita melihatnya cerdas sekali. Ngakalin, Allah diakalin, Allahu Akbar, begitu ya. Ini disiapkan perangkapnya, akhirnya terjaring begitu ya, hari Sabtu tidak diambil. Mereka kalaupun dituduh kamu begitu, pasti mereka alibinya apa? Kan bukan hari Sabtu. Hari Sabtu mah kami hanya menyiapkan perangkap, kami tetap ibadah. Alasan mereka ngambilnya hari Minggu, hari setelahnya. Masya Allah. Karena itu Allah menghukum mereka, menurunkan siksa kepada mereka. Ini singkatnya saja. Karena apa? Di akhir ayatnya dalam surah Al-A'raf itu ada karena kefasikan hati mereka. Lurus nggak fasik? Tidak. Fasak itu artinya awalnya itu dalam akar katanya itu maksudnya maknanya itu adalah bengkok. Berarti tidak lurus, tidak ikhlas. Memang kelihatannya di luar mereka cerdas, tapi ya maknanya mereka melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kan yang minta waktu dikhususkan untuk ibadah mereka. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Bukti tidak mungkin ya Allah dimainkan atau Allah dipermainkan, dipermainkan dengan alibi apapun. Allah tahu qalbu semua makhluknya. Jelas? Nah, keikhlasan tidak mungkin, kekhusyuan tidak mungkin berdiri di atas ketidakikhlasan. Kalau keikhlasan, nyawa sekalipun harganya akan dilalui. Nyawa sekalipun nyawa harganya, masya Allah, tidak ada masalah. Buktinya yang tadi, karena ikhlas ditusuk dari belakang sampai tembus ke dada, masih mengatakan demi Allah saya beruntung. Jelas ya, masya Allah. Karena itu rukun ibadah harus tiangnya ada cinta, harap dan takut. Ini pernah dibahas di sini ya. Ada cinta, ada harap, ada takut. Kalau tidak
tiangkan ini rukunnya tidak ada, tidak lengkap, maka bukan ibadah yang seperti diharapkan dijelaskan dalam syariah Islamiyah. Begitu ya, jelas ya. Ada gambaran dari, meskipun itu kisahnya di Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kalimat di akhirnya, kata terakhir di akhir ayatnya itu gara-gara kefasikan mereka, bengkoknya hati mereka, tidak ikhlasnya hati mereka. Masya Allah, tadi saja sudah digambarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, karena ada kalimah Allahnya maka ini berserahkan, jelas ya. Masya Allah, bukan kita menggampangkan, gampang saja berbuat salah dan dosa nanti kan tinggal minta ampunan, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka melakukan juga yang seperti itu, dilakukan dari zaman dulu, dari zaman dulu. Nah, adapun masalah hati, masalah atau hanya Allah yang tahu. Kita melihatnya luarnya saja. Jadi jangan menjudge ya, tidak boleh menjudge karena kita tidak tahu urusan hati. Setelah itu Bapak-bapak berlanjut kejadiannya. Karena semuanya yang terjadi dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW itu betul-betul bukan hanya sumber hukum, pelajaran, bukan hanya sumber hukum. Berarti di samping hukum ada pelajaran banyak sekali. Ada Bani Nadir di Madinah itu. Bani Nadir itu anak cucunya Nadir, begitu ya. Bani kan, Bani Israel anak cucunya Israel, begitu ya. Bani Nadir yang ternyata mereka hendak membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Berbahaya nggak? Berbahaya. Dan mereka itu bikin keributan, kekacauan itu selalu Bani Nadir dengan kesombongannya. Banyak sekali permasalahan Bani Nadir ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengepung mereka. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil sikap seperti itu. Tidak menyangka juga. Masya Allah. Dikepung berapa hari? 6 hari Bapak-bapak. Dikepung 6 hari 6 malam berarti. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu menebang beberapa pohon, kemudian membakar mengelilingi kampung mereka. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu, mereka bilang apa? Wahai Muhammad, bukankah engkau tidak mengajarkan untuk menjaga alam dan jadi alibi? Nah, kenapa kamu malah pohon-pohon ditebang, dibakar di sekitar kampung kami? Ya, mereka dikepung. Alibinya keluar. Nah, masya Allah. Begitu kan ya? Ini Bani Nadir. Bani Nadir ini Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi kan anak cucunya Bani Israel menjadi Yahudi. Klaim mereka agama Yahudi. Kenapa saya sebut klaim? Karena bedakan keyakinan, klaim agama satu kelompok, belum lagi di samping bahasan keyakinan, berbeda lagi dengan klaim agama tertentu, belum lagi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, begitu ya. Jadi ini klaim mereka Yahudi Madinah, Yahudi Bani Nadir di Madinah ini, mereka ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah merencanakan, tapi keburu ketahuan, begitu ya. Kalau bahasa kitanya, ketahuan duluan, akhirnya dikepung oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mau melarikan diri. Setelah itu mereka mau melarikan diri, tidak berhasil, dikepung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nanti pelajarannya di akhir. Mereka semuanya pergi. Nah, ada yang sampai rumah-rumahnya itu dirobohkan, dimuat di tunggangan-tunggangan mereka sampai rumahnya, bahan rumahnya itu dibawa. Ada yang ke Syam itu Bapak-bapak masih ingat ada 4 negara kalau sekarang ya. Nah, kemudian ada yang ke Khaybar. Pokoknya keluar dari Madinah kecuali 2 orang. Kan hartanya dibawa semuanya, diusir dari Madinah. Kecuali 2 orang. 2 orang ini masuk Islam. Sisanya enggak kan? Sisanya pergi. Ternyata masuk Islamnya karena harta. Mereka enggak mau hartanya sampai terbengkalai. Nah, susah lagi nanti kalau pergi ke sana, hartanya bagaimana, di sini sudah hidup lama, begitu kan ya? Karena harta mereka masuk Islam. Namanya nggak usah kita sebut atau sebutkan. Nah, ini 2 orang masuk Islam karena harta. Apakah dilarang? Tidak. Tadi bahasanya kita tidak boleh menjudge hati seseorang karena kita tidak tahu. Jelas ya?
Nah, karena kita tidak tahu. Sekalipun para sahabat tahu maksud mereka masuk Islam karena harta, tapi tidak dari sahabat menghina dan seterusnya, tidak. Masya Allah, masya Allah. Itulah kejadiannya. Tidak boleh suudzon, apalagi seolah-olah kita tahu hati seseorang. Sekalipun para sahabat tahu, meskipun demikian mereka tahu, tapi mereka tidak ngomong yang enggak. Jelas ya? Orang-orang Bani Nadir atau Yahudi Bani Nadir diusir semuanya kecuali 2 orang tidak pergi karena apa? Mereka malah memeluk Islam. Itu kejadian yang disebut mereka diusir atau Ghazwatu Bani Nadir di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Kemudian selanjutnya singkat saja ya, di bulan Sya'ban, kita ke Sya'ban saja, ada kejadian Badar al-Akhir. Kan perang Badar ada 2, yang awal, kemudian yang tadi yang kubro ya, sudah kita bahas sedikit. Lalu yang terakhir ini, oh kok ada. Waktu perang Uhud itu Abu Sufyan kan merasa jumawa karena menang kan ya. Mereka menang begitu ya. Perang Uhud berapa 70 orang dari kaum muslimin meninggal begitu ya. Pokoknya kerugian kaum muslimin waktu itu perang Uhud kalah. Ya, karena kita sudah bahas. Dan mereka musuh-musuh Islam merasa jumawa. Abu Sufyan itu kalau bahasa Sunda nama melak cangkeng. Melak cangkeng itu kan gambarannya sombong sekali. Dia mengatakan mau'iduna kita janjian ya gitu ya bahasa kitanya. Kita janjian ya nanti di Badr As-Sofro. Badr As-Sofro itu satu tempat pasar begitu ya. Pasarnya orang Arab waktu itu. Badr As-Sofro kita bertemu nanti peperangan kita akan terjadi di Ra'sul Haul katanya. Itu ngancem dengan kesombongannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Nanti Abu Sufyan masuk Islam kan ya. Abu Sufyan berharap itu bangga sekali, jumawa sekali dengan kemenangan, akhirnya sombong kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan itu. Jelas? Mengatakan itu. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar bin Khattab yang sosok tegas, qul, katakan atau jawab. Nah, jawabnya Umar bin Khattab, insyaallah. Naam insyaallah, ada naamnya. Naam insyaallah. Iya, jika Allah menghendaki, tidak mundur. Meskipun waktu itu kondisinya sedang kalah, tapi kesatriaan seorang muslim dan mukmin seperti Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kul, ucapkan atau jawab itu kata-kata Abu Sufyan bin Harb. Dikatakan iya insyaallah, ayo nanti di waktunya kita bertempur lagi. Begitu, masya Allah. Nah, di waktunya, di hari haknya, Abu Sufyan mengirim utusan ke tempat perjanjian akan bertempur. Kenapa? Karena Abu Sufyan ketakutan. Abu Sufyan ngeper, la yuhibbu ayyadhaba dalam bahasa kitab Sirah Nabawiyahnya. Tidak mau pergi. Karena apa? Wallahu alam, yang jelas tidak mau pergi gambaran takut. Rasulullah SAW di hari H bersama 1.500 pasukan standby mau bertempur. Datang baginda Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin datang, tapi Abu Sufyan tidak datang. Jelas ya? Nah, disebut terjadinya itu perang Badar yang terakhir. Tempatnya Badar As-Sofro, yang itu sukul Arab, apa namanya? Pasarnya orang Arab. Karena ini pengecut tidak datang, masya Allah, tidak datang, padahal dia yang melak cangkeng ya bahasa Sundanya tadi, menantang, merasa bangga dengan kemenangan di Uhud. Orang yang atau kaum muslimin yang dihina di saat itu ditantang seperti itu tidak mundur, bahkan siap di hari hanya pun datang. Yang sombong begitu, masya Allah. Makanya dalam Islam diajarkan berlindung dari kekecilan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang sedang terpuruk ya, sedang mikirin masalah, waktu itu memang kasusnya hutang. Orang yang lagi minder, lagi merendahkan dirinya sendiri begitu ya.
nongkrongnya, ini kita pilih bahasa-bahasa yang sehari-hari bapak-bapak ya, nongkrongnya itu di masjid. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diajarkan loh doa berlindung kepada Allah dari kecil hati, rasa takut, pokoknya jangan minder. Ya, terbukti Umar bin Khattab dalam kondisi begitu, naam insya Allah, ya insya Allah datang kami, begitu kan, datang baginda Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin 1.500 orang, dan penantang yang jumawa tadi di perang Uhud, setelah perang Uhud tidak datang. Kan bondo bahu pikir lek perlu sanyawane pisan, begitu kan. Kalau orang-orang mukmin yang kuat itu begitu ya, jiwa harta, jiwa raga harta siap fi sabilillah. Insya Allah meskipun jiwa harta dan jiwa raga dan harta di zaman kita berbeda dengan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bersyukurlah kepada Allah, kita di zaman seperti ini ada banyak kemudahan dan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada umat Islam. Semoga kita semakin semangat. Amin ya rabbal alamin. Fi sabilillah. Setelah itu ada kejadian yang luar biasa menjadi patokan hukum ya. Orang Yahudi dan Yahudiyah berzina. Seorang Yahudi itu laki-laki, berarti kan Yahudiyah perempuan Yahudi itu berzina. Nah, mereka mengikuti ajaran Taurat. Di zaman itu ada Taurat yang asli. Kan ada seorang sahabat, kalau nggak salah sudah dijelaskan di sini, namanya Abdullah bin Salam. Setelah Islamnya Abdullah bin Salam, beliau itu pemuka agamanya Yahudi. Jelas ya? Nah, ini kita simpan dulu nama Abdullah bin Salam. Nah, orang yang berzina ini karena waktu itu Islam sudah menjadi patokan hukum di sana, begitu ya, menjadi kaidah-kaidahnya. Oh, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, meskipun Yahudi tidak masuk Islam sebagiannya. Nah, ada yang berzina di orang Yahudi ini, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, tentukan hukumannya untuk kami, karena, nah ini kata-kata yang manis lagi, karena kan kami ini meskipun bukan muslim, kami ikut patokan hukum-hukum yang engkau ajarkan. Ini apa bahasa Sundanya, ngolok ya, membujuk begitu ya. Oh, ternyata ada udang di balik batu bapak-bapak. Ternyata ada maksud yang lain. Kenapa? Ternyata dalam Taurat yang berzina itu sudah ada hukum rojam. Jelas ya? Nah, tapi mereka menyembunyikan itu. Nah, jawaban cerdas seorang yang yakin kepada Allah, seorang Rasulullah mengatakan, coba panggil atau temui para pemuka agama Yahudi. Bagaimana di sana? Jadi bukan kami penguasa, ini Islam, sesuai Islam, tidak. Rasulullah SAW dengan bijak dan cerdas dan pintarnya, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Pemuka agama Yahudi tanya apa yang ada dalam Taurat sehingga sesuai keyakinan Anda berdua. Jelas ya? Nah, oh, mereka mulai ada ciri-cirinya tuh. Ciri-ciri mereka ada udang di balik batunya bakal ketahuan, begitu ya. Masya Allah. Kemudian mereka mengambil Taurat dan mana ya, pemuka agamanya pun tidak mengatakan. Karena ada pemuka agama Yahudi yang sudah masuk Islam yang bernama Abdullah bin Salam, beliau langsung maju menunjukkan tangannya. Ya Rasulullah, ini hukum dalam Taurat tentang yang berzina itu ini, ditunjukkan oleh Abdullah bin Salam. Akhirnya terbongkarlah udang di balik batunya. Niat terselubung dari dua orang Yahudi itu tidak tertipu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ikuti saja. Di situ apa? Di situ rojem. Di Islam juga rojem. Jelas ya? Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya ditegakkanlah hukum. Nah, ini kejadiannya di tahun 4 Hijriyah. Seorang Yahudi dan Yahudiyah dirojem, begitu ya, jelas ya. Nah, niatnya terselubung, Allah menjaga sehingga terbongkar semuanya. Masya Allah. Maka sekali lagi tadi bahasan yang memang susah di tahun keempat itu banyak kejadian yang menyusahkan semuanya ya. Itu yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain dijaga oleh Allah, diberikan solusi, diberikan jawaban, diberikan
jalan keluarnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga. Di samping itu ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala selalu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam Quran itu yang pokoknya ada 3 nafsu. Ammarah, lawwamah, mutmainnah. Nah, jiwa kita itu begitu, ada 3 dalam Quran yang pokok. Nanti banyaknya ada 7, ya. Detailnya lebih detail ada 7. Yang pokoknya ini tingkatannya. Masya Allah. Ada ammarah, lawwamah, dan mutmainnah. Ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa menjadi tenang. Kenapa? Karena keyakinan seorang kepada Allah itu sejatinya adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagaimana logikanya? Ini Allah bukan ini. Allah menciptakan hambanya ini. Allah menciptakan hambanya. Kalau hambanya atau ciptaannya menyembah Allah, ya memang seharusnya. Jelas ya? Kalau ciptaannya meminta, berharap kepada Allah, memang seharusnya karena diciptakan oleh Allah. Berarti merdeka yang memang seharusnya. Disebut perbudakan jika ada makhluk lain atau ciptaan Allah lain disembah oleh hamba atau ciptaan Allah. Itulah perbudakan yang bernama kemusyrikan. Jadi tidak merdeka sebenarnya secara alami, tidak merdeka. Justru merdeka itu karena kita menyembah pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itu koneksinya tadi bagus. Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya la ilaha illallahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh bedanya keyakinan, bedakan keyakinan dan klaim agama misalnya. Satu contoh saja dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ini bahasanya bukan tentang 4 Hijriah ya. Namanya Salman Al-Farisi. Beliau terkenal, bapak-bapak mungkin sudah tahu, budak yang bekerja di kebun kurma orang Yahudi di Madinah. Sebenarnya beliau itu orang Asfahan. Kalau sekarang Iran ya, Asfahan ya. Nah, di sana beliau dari kecil disayang sekali oleh bapaknya, tidak boleh keluar main-main aneh-aneh. Pokoknya jaga itu api tidak mati. Apa? Karena mereka majusi. Jelas ya, apinya tidak mati. Terus dijaga. Dan kondisi keimanan Salman Al-Farisi waktu itu, beliau menyembah, mengabdi kepada penciptanya, meskipun yang dilakukan salah, tapi keyakinannya benar karena beliau mengabdi, dan itu kan beliau menjaga api itu agar tidak mati, mengabdi kepada penciptanya meskipun prakteknya salah, begitu ya. Nah, sehingga satu kejadian, Salman Al-Farisi diperintah oleh bapaknya untuk ngurusin ladang satu waktu. Kata bapaknya, kamu jangan lama-lama, nanti cepat pulang. Intinya seperti itulah ya. Ternyata di jalan beliau melihat ada praktek ibadah orang Nasrani. Jelas? Singkat. Orang Nasrani beribadah, dilihat, ditanya, ini apa ini? Bagaimana ini? Kok beda? Nggak menjaga nggak api gitu, nggak majusi. Kemudian balik ke bapaknya, telat. Bapaknya mencari, intinya ketemu dengan bapaknya, ditanya ke bapaknya, dari mana? Diceritakan, Pak, kayaknya itu bener deh katanya. Ini bahasa yang kita pilih sederhana ya. Kayaknya itu benar deh dibanding majusi. Karena ada prakteknya. Kata bapaknya, enggak, yang benar itu kita. Singkatnya ada pertanyaan dalam hati Salman. Kemudian dia dipenjara rumah oleh bapaknya. Enggak boleh kemana-mana. Singkatnya beliau kabur. Karena ditanya, ternyata Nasrani ini dari Syam. Syam itu salah satu 4 negara kalau sekarang ya. Jelas? Waktu itu Nabi Musa dengan rombongannya diperintahkan ke daerah Kan'aniyin atau Syam oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian ada setelahnya Nabi Isa. Jadi di sana ada yang asli. Nah, di sana datanglah ke Syam ini Salman yang kabur dari rumahnya. Kemudian dia tanya di sana ke beberapa pemuka agamanya. Jelas? Nah, dia pikir Nasrani itu benar. Jelas ya? Waktu itu. Nah, dia hanya mengabdi, menyembah
berbakti kepada penciptanya meskipun dia belum kenal Allah. Jelas? Nah, di sana dikabari nanti dalam ajaran kami ini ada nabi terakhir atau utusan Tuhan terakhir. Kamu kan nyari Tuhan, cari utusan yang terakhir. Gitu kan ya? Nah, dijelaskan oleh beberapa pendeta bagaimana ciri-cirinya. Ciri-cirinya dijelaskan. Ciri-cirinya dijelaskan. Salah satunya adalah ia tidak memakan sedekah. Kedua, ia menerima hadiah dan ia ada tanda kenabian di antara pundaknya. Berarti di sini tengah-tengah. Nah, dalam riwayat beberapa sahabat pernah melihat langsung ciri-ciri kenabian Nabi di sini. Jadi tonjolan dalam kulit begitu, warnanya seperti jerawat, berarti merah. Bahasa hadisnya begitu ya. Bahasanya begitu, seperti jerawat. Jadi warnanya merah, berbeda dengan kulit yang lain. Dan besarnya sebesar telur puyuh atau burung dara, berarti sebesar telur seperti ini ya, di sini. Nah, waktu Salman mencari utusan Tuhan terakhir, ingin mengetahui siapa Tuhan saya, itu dia setelah dari Syam pergi ke Madinah menunggu orang yang bernama Muhammad. Jelas? Berarti dari zaman Asfahan ke Syam ke Madinah, Salman mencari Tuhannya. Benar tidak keyakinannya? Benar. Jelas ya? Tuhan yang menciptakan saya, yang menciptakan saya, pemilik alam semesta ini, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, kata Salman Al-Farisi. Kemudian dites baginda Nabi, diberikan sedekah, diberikan ini kurma untuk Anda. Oh, saya tidak makan sedekah, berikan kepada para sahabat. Beliau diberi hadiah, diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiahnya. Yang terakhir, Salman mepet-mepet ingin melihat di sini cirinya. Akhirnya baginda Nabi buka burdahnya. Burdah itu ya kalau sekarang sorban yang dibeginikan ya, burdahnya dibuka. Nah, di sini ada bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu tanda yang tadi dijelaskan. Jelas ya? Nah, Salman keyakinannya seperti itu meskipun belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah keyakinan ini luar biasa manfaatnya. Semoga kita terdidik oleh segala kejadian, karena terdidik oleh segala kejadian yang kita alami dalam hidup, karena kita yakin kepada Allah, akhirnya keyakinan kita bertambah kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau cara singkatnya untuk menambah keyakinan, bagaimana menambah kualitas iman? Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya sesi pertanyaan sudah tidak perlu. Sudah cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Sudah ada bunyi soalnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ya, atau kita semua yang hadirah di sini selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ibu bapak semuanya kita termasuk yang dikaruniai kesehatan dan keafian. Amin. Dikaruniai umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita wakilkan doa kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak. Saya mohon maaf bila ada khilaf, ada salah. Astaghfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.